Halo, saya Bayi Saputra. Kembali lagi di konten movie storyline. Hari ini, saya mau ngajakin kalian menyimak alur cerita film yang dibintangi Eddie Murphy di tahun 2012 yang judulnya A Thousand Words. Let's go, kita mulai. Film diawali dengan seorang pria yang sedang menyiram sebuah pohon yang kelihatannya mau mati. Bisa dilihat dari daun-daun yang sisa dikit. Di sini dia tidak bisa berbicara banyak, karena jika dia banyak bicara, maka dia akan mati. So, kenapa bisa begitu? Mari kita cari tahu. Film ini bercerita tentang Jack McCall, seorang agen penerbit buku profesional. Kenalin, ini Jack. Sebagai agen, kehidupan Jack terbilang punya kehidupan sukses. Dia punya anak dan istri, dan rumah yang besar, mobil keren, posisi di tempat kerja yang bagus, dan sebagainya. Kesuksesan Jack itu didukung dengan bakat mengocehnya yang membuat dia mendapatkan banyak sekali deal besar untuk penerbitan buku. Contohnya, ketika dia di ruang meeting, Jack menjelaskan tentang sosok Dr. Sinja, seorang guru spiritual yang terkenal dan punya banyak pengikut. Dari sosok Dr. Sinja, Jack ingin mendapatkan kesepakatan dengannya supaya bisa menerbitkan sebuah buku yang dia pikir akan laku keras di pasaran. Teman-temannya pesimis dengan rencana Jack yang ingin mendapatkan kontrak dengan Dr. Sinja, tapi Jack dengan sombong bilang kalau dia bisa ngomong dengan siapapun dan orang itu akan melakukan apapun untuknya. Tibalah Jack di tempat Dr. Sinja. Kenalin, ini Dr. Sinja yang ada di TV tadi. Supaya bisa berbicara dengan Dr. Sinja, Jack mengikuti kelas spiritualnya walaupun gak serius. Ketika ia menjalankan tipu muslihatnya supaya dapat berbicara empat mata dengan Dr. Sinja, dia pun langsung menjelaskan kedatangannya. Dia menawarkan Dr. Sinja untuk menerbitkan bukunya supaya Dr. Sinja bisa memperluas pengaruhnya ke dunia luar. Tapi sayangnya Dr. Sinja gak tertarik. Dr. Sinja mengajak Jack untuk melanjutkan pembicaraan di tamannya. Saking asiknya dia ngomong, Jack sempat menyentuh sebuah pohon dan jari Jack pun terluka seakan digigit pohon tersebut. Jack berteriak, "Wow, pohon ini menggigitku." Dr. Sinja bilang, "Nggak mungkin, pohon nggak punya gigi untuk itu, dia cuma diam di sana." Lalu Dr. Sinja kembali menegaskan kalau dia nggak pengen membuat buku untuk dijual. Jack yang nggak mudah menyerah menggunakan bakat ngebacotnya untuk meyakinkan Dr. Sinja supaya mau menerbitkan bukunya lewat perusahaan Jack. Akhirnya dengan kekuatan bacot supernya, Dr. Sinja pun setuju. Jack yang merayakan kesuksesannya pergi menemui ibunya di sebuah panti jompo. Jack pun berbicara dengan ibunya kalau dia mendapatkan kontrak yang besar untuk perusahaannya. Yang kalian harus tahu di sini, ibunya punya penyakit pikun dan selalu menganggap Jack adalah Raymond, suaminya yang sudah meninggal. Jack selalu menyangkali ibunya kalau dia adalah Raymond karena dia punya kebencian tersendiri kepada ayahnya ketika masih kecil. Jack yang sedih pun memohon diri dan pulang ke rumah. Ketika makan malam, istrinya mengajak Jack untuk pindah ke rumah yang punya lingkungan yang baru. Jack lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah besarnya itu. Ketika mereka berdebat soal itu, ada sebuah pohon ajaib yang tiba-tiba tumbuh di halaman belakang rumahnya yang membuat efek goncangan hebat seperti gempa bumi. Jack pun terkejut dan terheran-heran melihat sebuah pohon bisa tiba-tiba muncul di tanah rumahnya. Kemudian dia ingat kalau ini adalah pohon yang menggigitnya ketika ia berada di taman bersama Dr. Sinja. Keesokan paginya ketika berada di kantor, Aaron, asisten Jack, mengabarkan kalau Dr. Sinja sudah mengirim bukunya. Jack pun kaget ketika Aaron mengabarkan kalau buku yang dikirim Dr. Sinja cuma punya 5 halaman. Dia pun langsung pergi menemui Dr. Sinja dan bertanya tentang buku yang cuma punya 5 halaman tersebut. Dr. Sinja bilang, ya memang itulah isi bukunya. Jack pun marah-marah sampai-sampai dia membahas pohon yang dikirim Dr. Sinja padanya. Dr. Sinja yang kebingungan tentang masalah pohon ini pun langsung dibawa ke rumah Jack untuk menyaksikan sendiri pohon yang kata Jack tumbuh dengan tiba-tiba itu. Mereka berdua pun memperhatikan secara seksama pohon ini. Dr. Sinja menyadari ada yang menarik perhatian karena satu dahan di pohon ini tidak memiliki daun. Dr. Sinja pun menyuruh Jack untuk ngomong sesuatu sambil memperhatikan ke arah pohon. Dr. Sinja berkata, "Wow, this is amazing." Jack yang gak mudeng di awal pun akhirnya sadar kalau setiap dia berbicara satu kata, maka akan ada satu daun yang gugur dari pohon itu. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back ribs. Shit! Dr. Sinja berpikir kalau Jack dan pohon itu terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Jika Jack terus berbicara, maka pohonnya akan kehabisan daun, dan jika daunnya habis, maka pohon itu akan mati. Mungkin begitu juga dengan Jack. Jack yang gak percaya tahayul itu pun memutuskan untuk menebang pohon itu dengan kapak. Tapi ketika itu dilakukan, dirinya pun terpental jauh dan tubuhnya punya luka goresan. Jack memaksa Dr. Sinja untuk memperbaiki ini semua, karena ini adalah pohon yang berasal dari tamannya.
Tapi Dr. Sinja bilang kalau ini adalah kali pertama dia menyaksikan kejadian seperti ini dan gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa Dr. Sinja lakukan adalah pergi ke Bolivia untuk menanyakan hal ini kepada temannya yang lebih ahli. Tapi dia butuh 3 hari sehingga dia menyuruh Jack untuk tetap diam sampai ia kembali dari perjalanannya. Karena daun di pohon itu kurang lebih ada 1000 daun lagi yang tersisa, akhirnya Jack setuju untuk itu. Keesokan harinya, dimulailah hari baru untuk Jack McCall. Dia nggak lagi jadi orang yang banyak bacot, tidak ada lagi ocehan-ocehan yang keluar dari mulut Jack. Dia mulai berkomunikasi dengan bahasa isyarat, seperti memesan kopi di Starbucks, ngomong dengan terapisnya pakai bahasa isyarat, bahkan ketika di kantornya, dia juga nggak berani ngomong sepatah kata pun. Sial buat Jack, hari itu di kantornya kedatangan seorang tamu penting dari Prancis. Atasannya menyuruhnya untuk menceritakan kesuksesannya atas kontrak buku bersama Dr. Sinja. Tapi Jack cuma bisa ngomong sepatah dua patah kata yang membuat atasannya terheran-heran. Ditambah lagi di rumahnya, ada sepasang tupai yang bermain menaiki batang pohon. Karena Jack dan pohon itu terkoneksi, dia pun ikut merasa geli di sekujur tubuhnya di saat yang sama. Di pertemuan dengan kliennya yang lain, Jack meminta bantuan Aaron untuk berbicara mewakili dirinya. Di hadapan klien itu, Aaron malah mengacaukan semuanya dengan sikap kekanak-kanakannya. Sial yang kedua kali untuk Jack. Tukang kebunnya di rumah menyiram pohon dengan air yang menyebabkan Jack pun basah kuyup di tengah-tengah pertemuan dan Jack gagal mendapatkan deal dengan klien. Cobaan Jack pada hari itu belum habis, boy. Pada malam hari, ketika di rumah, istrinya menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara. Tapi karena Jack gak bisa ngomong banyak, istrinya jadi kesal karena selalu salah dalam menangkap maksud bahasa isyarat Jack. Dia yang gak tahan dengan keadaan ini pun mencoba menelpon Dr. Sinja yang lagi ada di Bolivia. Tapi sayangnya Dr. Sinja belum mendapatkan jawaban dan menyuruh Jack bersabar sampai ia mendapatkan solusinya. Istri Jack yang galau pun curhat ke temannya karena Jack yang gak mau berbicara dengannya. Temannya berpikir, mungkin Jack dan istrinya kurang waktu untuk berdua dan perlu bulan madu. Lalu kemudian temannya menyarankan kepada istri Jack untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tibalah Jack di hotel bertemu dengan istrinya. Alangkah kagetnya Jack, ternyata istrinya ngajakin mantap-mantap dengan konsep yang nakal, tapi semuanya tak berjalan sesuai rencana karena Jack masih takut untuk ngomong sepatah kata pun. Karena takut istrinya marah, Jack pun akhirnya mencoba menjelaskan tentang pohon dan dirinya. Tapi sayang, istri Jack cuma menganggap itu sebuah omong kosong. Ketika keluar dari hotel, Jack mendapatkan telepon dari Aaron bahwa atasannya sedang bertemu dengan pihak dewan perusahaan untuk membahas buku Dr. Sinja. Yang belum diberitahu Jack kepada atasannya adalah buku Dr. Sinja cuma punya 5 halaman. Jadi Jack secepat kilat pergi ke pertemuan itu. Sial yang kesekian kalinya untuk Jack ketika menghadiri pertemuan itu. Pohon yang ada di rumahnya sedang diasap dengan semprotan hama. Jack yang masih terkoneksi dengan pohon itu pun jadi batuk-batuk, mabuk, dan berhalusinasi. Hal itu pun menyebabkan Jack jadi bertingkah konyol dan tak sopan di pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang penting perusahaan. Kondisi diperparah ketika asisten pimpinan datang dengan membawa sampel buku Dr. Sinja yang cuma punya 5 halaman. Pertemuan pun langsung bubar saat itu juga dan Jack dipecat. Jack pun akhirnya mencoba menjelaskan kepada Aaron terkait masalahnya dengan pohon. Dengan menggunakan papan tulis, Jack berhasil menjelaskan hal tersebut kepada Aaron. Jack kemudian menyuruh Aaron untuk mengawasi pohon tersebut selagi dia berbuat kebaikan di luar. Berharap dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, kutukan itu bisa berhenti. Tapi karena perbuatan itu tidak didasari dengan ketulusan, apapun yang dilakukan Jack, daun-daun itu tetap berguguran. Karena kejadian di hotel dan komunikasi yang tak baik lagi, istri Jack pun meninggalkan Jack sendiri di rumah dan membawa anaknya pergi. Jack pun akhirnya bertemu dengan Dr. Sinja dan menjelaskan semua kesialan yang menimpa dirinya karena pohon itu. Rumah tangganya hancur, dia dipecat, dan kondisi kesehatannya menurun. Dr. Sinja pun gak dapat jawaban terkait hal ini. Dr. Sinja hanya bisa menasihati Jack untuk mencari kebenaran tentang dirinya sendiri dengan menggunakan waktu yang tersisa. Dr. Sinja berkata, mungkin dengan keheningan ini, Jack bisa menemukan kedamaian, bukan dengan ocehannya, tapi dengan pikirannya. Dr. Sinja pun menambahkan, mungkin ini kesempatan untuk Jack membuktikan kalau dia cinta dengan keluarganya, bukan hanya dengan omongan seperti daun-daun yang berguguran dari pohon, tapi juga ditunjukkan dengan sikap. Jack pun muak dengan Dr. Sinja dan menyuruhnya untuk berhenti bicara. Sepulang dari pertemuannya dengan Dr. Sinja, Jack terlihat hilang arah. Dia pulang ke rumah dengan mabuk berat. Aaron mantan asistennya pun sampai datang karena khawatir akan kondisinya. Jack yang kondisinya udah kacau banget akhirnya marah-marahin pohon itu sampai memukul pohon itu dengan botol.
Tak sampai di situ, dia juga menyetel lagu dan bernyanyi sebebas mungkin. Aaron pun memarahinya dan mencegahnya untuk bicara lebih banyak. Dan dengan jurus menyerang dari belakang, Aaron pun berhasil membuat Jack pingsan. Sebelum meninggalkan rumah Jack, Aaron melakban mulut Jack untuk mengingatkannya supaya tidak berbicara lebih banyak lagi. Dan kita bisa lihat di sini guys, karena kekacauan yang sebentar tadi, daun yang ada di pohon benar-benar tinggal sedikit. Keesokan paginya, Jack pun terbangun dan menatap pohon itu. Ia bersedih, menangis, dan menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi, karena ketika daun di pohon itu habis, maka hidupnya pun berakhir. Ketika ia menyirami pohon itu, telepon pun berdering. Ternyata itu dari panti jompo tempat ibunya dirawat. Perawat memberitahu kepada Jack kalau ibunya ingin suaminya, Raymond, untuk datang. Seperti yang kita tahu di awal, ibunya Jack selalu menganggap Jack adalah suaminya. Jack pun menutup telepon dan melanjutkan menyiram pohon. Di saat yang sama, dia melihat buku 5 halaman yang Dr. Shinja tulis. Jack pun membacanya dan mendapatkan pencerahan dari sana. Di sisa waktunya, Jack melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Jack pun memulai hari dengan mendatangi istri dan anaknya. Ketika istrinya berbicara, Jack pun memotong dan mencoba mengatakan sesuatu sehemat mungkin yang bisa jadi itu adalah kata-kata terakhirnya. You, me, we, eternity. Selanjutnya, Jack pergi ke Starbucks langganannya dan memberikan sebuah piringan hitam original The Beatles kepada pelayan yang biasa melayaninya. Jack tahu kalau pelayan itu fans berat The Beatles. Hadiah itu pun diterima dengan senang hati dan Jack melanjutkan perjalanannya ke kantor. Ternyata yang dilakukan Jack adalah mencoba menjual buku yang selalu ditawarkan tukang parkir kantornya. Dulu Jack selalu nggak punya waktu untuk membacanya dan pada hari itu, dia membaca draft buku orang itu dan berhasil mendapatkan kontrak $10.000. Orang itu pun senang bukan main. Di hari itu dia juga pergi mengunjungi ibunya. Kali ini, ketika ibunya menganggap Jack sebagai Raymond, suaminya, Jack nggak menyangkal hal itu seperti biasa. Jack memilih untuk mengiyakan anggapan itu dan mulai duduk mendengarkan cerita ibunya dengan seksama. Hal yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Ternyata ibunya cuma mau cerita ke suaminya yang sudah nggak ada kalau dia beruntung punya Jack. Dia mungkin nggak bisa bertahan tanpa Jack. Dan Jack adalah alasan dia hidup. Sampai akhirnya dia sadar kalau yang di depannya adalah Jack anaknya, bukan suaminya. Setelah itu pun Jack pergi dan bilang kalau dia cinta banget sama ibunya. Tinggal 3 daun terakhir. Jack pun pergi berziarah ke makam ayahnya. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri dan mencoba memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalu. Jack pun berkata, "Saya memaafkanmu." Daun di pohon pun habis dan Jack tumbang ke tanah. Selang beberapa waktu, Jack ternyata nggak jadi meninggal. Aaron menelponnya dan mengatakan bahwa pohon yang tadinya sekarat, sekarang berdaun lebat dan Jack punya kesempatan sekali lagi untuk meninggalkan dirinya yang lama dan lahir dengan pribadi yang baru. Dia pun menuliskan buku berjudul A Thousand Words dan mendapatkan penjualan yang tinggi di bawah mantan sekretarisnya yang sudah menjadi agen menggantikan Jack. Dia berterima kasih kepada Dr. Shinja dan mereka pun berpisah. Di adegan terakhir, Jack memberikan kejutan kepada istrinya dengan membeli rumah yang istrinya sarankan untuk Jack di awal cerita. Istrinya pun senang, mereka kembali hidup bersama dan happy ending. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe buat konten video selanjutnya. Saya Wesa Putra, to be continued.